Aku lagi diet sih guys sebenarnya. Oh. Karena aku tuh sempat ada di masa. Jadi guys, aku sempat ada di masa makan tuh kayak hewan. Jadi aku gak mengenal apa itu kenyang. Belum serius banget sih, tapi kayak lagi mencoba pengen kecilin lengan. Tips diet Tips ala diet Hellogat. ala Hellogat. Bolak-balik rumah sakit, terus kayak beberapa kali nggak datang ke sekolah gara-gara sakit gitu. Tapi tetap aku lanjutin gitu, karena waktu itu aku nggak peduli kan mau sakit mau enggak, yang penting gue kurus, yang penting gue cantik gitu. Tapi sebenarnya tuh kita kan minggu lalu udah bahas soal beauty standard ya. Nah, apakah dengan kita begini tuh kita munafik, guys? Hai guys, welcome back to Chill, anything you can feel. Chill. Balik lagi sama aku Abigail Dan aku Feby dan teman kita Steph, yang Steph. kita undang karena kita emang pengen ngobrol-ngobrol aja ya sebenarnya, kayak kita sama-sama anak-anak. Aku bukan narasumber ahli gitu. Betul. Jadi kita seumuran Ngobrol aja. dan kayak kita ngebahas topik yang concern gitu buat kita dan kayak relate gitu ya di kita. sangat relate dengan kaum perempuan mungkin. Betul. Ngomong-ngomong, Feby udah lama nih nggak ketemu nih. Cantik banget lo sekarang lo. Aduh jadi malu, Gak bisa nih aku diginiin. Makasih loh Ci. Aku sama Ci Steph tuh kayak udah kenal, berarti kita kenal dari kapan ya Dari Ci? kecil nggak sih? Dari SMP, dari remaja aku gitu. SMP. Iya dari Bener kan SMP. dari SMP. Jadi udah dari dulu banget. Udah kayak 10 tahun gitu udah Iya, ada ada. ya. Keren kan kita. Nah ini outsider. Enggak lah. Lo. Aku lagi diet sih guys sebenarnya. Oke. Aku lagi diet. Jadi Diet lagi apa tuh, mencoba Feb? untuk catering makanan sehat. Gak boleh disebut mereknya tuh Iya, gitu. betul. Terus aku lagi intermittent juga karena Oke. sama defisit kalori, karena aku tuh sempat ada di masa. Jadi guys, aku sempat ada di masa makan tuh kayak hewan. Jadi aku gak mengenal apa itu kenyang. Aku akan selalu lapar. Ketika lihat makanan aku makan mulu. Every Gitu. hour Kayak, gitu ya, makan selama nyemil itu ada gitu. makanan aku bakal terus makan. Aku bener-bener kayak kenyang tuh apa gitu. Kayak ada makanan mau makan. Jadi kayak gak sehat. Aku sampai gak bisa bedain aku tuh beneran lapar atau cuman mau ngunyah. Benar. Jadi harus membatasi diriku yang tidak disiplin ini gitu. Aku juga sebenarnya lagi belum serius banget sih, tapi kayak lagi mencoba pengen kecilin lengan. Jadi kayak ya terus bentar lagi kayak ada acara gitu kan, ada event. Jadi aku pengen coba kecilin lengan gitu. Mungkin kayak tadi ya, maksudnya karena Feby udah duluan ya, jadi aku juga belajar juga dari dia defisit kalori kayak gitu-gitu. Olahraga juga gitu. Jadi aku lagi mencoba gitu sih. Nah, tapi sebenarnya tuh kita kan minggu lalu udah bahas soal beauty standard ya. Nah, apakah dengan kita begini tuh kita munafik, guys? Apakah ya sebenarnya tuh diet itu kayak apakah kalau kita diet tuh kita menerima diri kita apa adanya? Apakah kalau kita diet tuh kita self image kita itu jelek? Nah, kali ini sih kayaknya kita minta Steph sharing Iya. ya. Berarti Steph narasumber jadinya. Atau Berarti gimana? di momen nih Ci Steph jadi narasumber Nah, ya guys. ini lebih cerita aja lah. Tapi aku disclaimer dulu sebelum cerita ya. Aku mau ngomong aja sih, aku nggak ada background di nutrition atau kayak kesehatan atau apapun gitu. Jadi apapun yang aku sharing ini bener-bener pure dari experience aku dan apa yang aku pelajari juga dari orang-orang yang bisa disebut mentor-mentor aku juga sih, kayak dari coach, PT gitu-gitu. Jadi apa yang aku pelajari. Dan aku di sini bukan berbagi tips diet by the way. Jadi jangan clickbait. Oh iya benar. Oh, berarti justru kita jadi clickbait. Iya, tips diet ala Hellogat. Ala Hellogat. Itu judulnya. bagus. Iya. Tapi sini aku mau sharing sih kayak gimana aku perjalanan aku up and down dengan diet dan juga self image aku, dan bagaimana aku tuh bisa maksudnya bertemu Tuhan juga lewat perjalanan itu. Jadi mungkin aku mulai dari pas aku masih kecil banget. Jadi aku tuh mulai diet itu aku kayak bisa jadi umur 11, umur 12 gitu sih. Kayak masih kecil banget. Aku ingat aku baru naik SMP. Terus kan di episode sebelumnya aku juga cerita aku dulu balet kan. Jadi kayak itu salah satu hal yang mendorong aku, yang membuat aku insecure juga sih. Terus naik SMP kan mulai puberty, mulai badan-badan cewek tuh udah mulai kayak kebentuk gitu kan. Dan itu mulai kayak comparing gitulah. Dan kelas 7 aku mulai diet.
Dan itu up and down terus sebenarnya sampai kelas 9. Nah tapi karena aku dietnya tuh kayak sebenarnya diet nggak sehat sih, jadi kayak nggak berdasarkan kayak ahli gizi atau apapun gitu, bener-bener cuman pure kayak aku kurangin makan, terus kayak nggak makan nasi gitu-gitu. Jadinya tuh naik turun terus gitu loh, kayak istilahnya tuh yo-yo dieting gitu, kayak turun terus naiknya malah lebih banyak lagi gitu. Sampai di kelas 9 aku tuh paling waktu itu tuh berat badan itu paling tinggi lah selama itu. Terus aku insecure banget sampai aku ngerasa kayak aku harus diet. Tapi di saat itu tuh jadi kayak karena aku nggak punya foundation yang baik untuk diet, jadinya kayak malah jadi aku mengesampingkan kesehatan aku demi aku kurus gitu loh. Kayak aku bisa beberapa hari tuh kayak nggak makan, skip lunch terus, atau kayak, dan beberapa kali juga sampai sakit juga sih, kayak ada satu momen di aku kelas 10 tuh aku kayak bolak-balik rumah sakit, terus kayak beberapa kali nggak datang ke sekolah gara-gara sakit gitu. Tapi tetap aku lanjutin gitu, karena waktu itu aku nggak peduli kan mau sakit mau enggak, yang penting gue kurus, yang penting gue cantik gitu. Sampai akhirnya kejadian itu sebenarnya berulang kali kayak terjadi lagi. Kejadian aku diet ketat itu kayak terjadi 2 kali lagi sih setelah kelas 9 kelas 10 itu. Jadi pas kuliah pernah sekali, sama pas setelah kerja juga pernah sekali lagi gitu. Tapi kayak cycle-nya tuh selalu sama gitu loh. Jadi kayak aku diet ketat, terus kayak turun berat badan drastis. Abis itu nggak tahan kan, abis itu langsung kayak pelampiasan, jadi kayak makannya banyak banget gitu, kayak nggak ngurusin kesehatan gitu kan. Abis itu sama lagi, udah gitu kayak udah naik berat badan banyak, kayak insecure, terus diet lagi gitu. Jadi kayak berulang kali, total mungkin 3-4 kali gitu lah dalam hidup aku. Terus sampai akhirnya mungkin yang terakhir itu terakhir aku diet itu di tahun 2020 atau 2021 gitu. Terus tahun lalu aku ada sekolah S2. Jadi ya aku baru selesai S2, dan aku S2 tuh sambil kerja. Jadi kayak sibuk banget kan, kayak tidur yang nggak jelas, makan juga nggak jelas, kayak makan mie instan jam 2 pagi tuh kayak sering banget terjadi gitu. Pasti pernah relate ya, teman-teman yang kayak sering kayak nugas sampai malam pasti pernah relate lah ya. Pasti lapar. Iya. Terus kayak itu membuat aku jadi kayak gendutan lagi, berat badannya naik drastis juga gitu. Sampai di beberapa bulan yang lalu, mungkin kayak tahun 2023 tahun lalu ya, aku ngerasa insecure lagi nih, ngerasa kok kayak gila, baju udah gak muat semua, kayak udah mulai ngerasa kayak kok gue jelek banget gitu. Tapi di saat itu puji Tuhannya tuh kayak Tuhan tuh nyadarin aku gitu loh, kayak ini tuh nggak sustainable, lu nggak bisa seumur hidup lu kayak gini terus gitu, kayak turun naik nggak selesai gitu, kayak ini nggak sehat juga sebenarnya gitu kan. Dan di saat itu aku bersyukur banget kayak Tuhan mempertemukan aku juga dengan orang-orang yang sampai sekarang kayak membantu aku gitu loh, untuk supaya aku bisa achieve apa ya. Sebenarnya aku sekarang goalnya lebih ke kesehatan sih. Aku nggak mikirin estetik lagi gitu. Itu bagian dari penerimaan diri aku yang kayak minggu juga diceritain. Ya aku lebih fokus ke pengen sehat, pengen memaksimalkan apa sih, kayak badan aku tuh harusnya seperti apa, kayak tidur harus cukup, makan juga nggak boleh skip lagi gitu. Harus jaga kesehatan lah intinya gitu. Dan aku bertemu juga dengan kayak beberapa orang, kayak contoh sekarang aku bersyukur aku ada PT yang dia juga orang Kristen, dan dia juga tahu struggle aku jatuh bangunnya, termasuk maksudnya kayak struggle kesehatan mental juga ya. Jadi kayak dia yang bantu aku. Aku bahkan sekarang bisa jadi kayak rutin olahraga konsisten walaupun aku lagi nggak diet gitu. Dan itu sesuatu yang kayak sebelumnya aku nggak bisa imagine ini pernah terjadi sih, karena kayak dulu kan aku mikirnya kan kayak olahraga tuh kayak hukuman gitu, kayak gara aku gitu aku harus olahraga gitu kan. Tapi sekarang aku actually enjoy gitu. Jadi kayak itu sih yang menurut aku kayak mind blowing aja gitu. Wow. Keren banget. Aku Panjang ceritanya tapi ya kira-kira begitu. Oke, ini part 1 dulu. Yeah. Aku dari ceritamu tadi, yang aku dapet itu kayak sekarang kan tadi kamu bilang kamu udah fokus ke kesehatan. Aku tuh kepikir, jadi akhir-akhir ini tuh aku lagi denger untuk fokus tuh pada proses bukan pada hasilnya. Kalau misalnya tadi Steph di awal kan kayak diet itu untuk mencapai tubuh kurus, untuk mencapai kayak beauty standard gitu. Dan makanya dia prosesnya dia nggak menikmati, kayak tadi dia bilang dia olahraga tuh
itu jadi kayak hukuman buat dia karena untuk Betul. mencapai goal tubuh kurus itu gitu. Tapi sekarang karena dia udah fokus pada kesehatan, lebih ke fokus ke gaya hidup ke sih, kayak hari demi hari menjaga prosesnya, dan itu bagus banget tuh, keren banget kayak. Jadi itu keren sih, maksudnya dia fokusnya udah berubah bukan ke hasilnya tapi ke prosesnya gitu. Aku tadi juga dari cerita Cistef, aku senang dengar ceritanya, keren banget, inspirasional. Dan yang di bagian akhirnya yang Cistef bilang Cici jadi enjoy olahraga. Terus aku kayak Ya. itu hal yang aku juga ngerasa olahraga tuh sebagai suatu hukuman. Kecuali kalau olahraga yang sama teman-teman Perlu gitu kita ya. putar musik yang Tapi kalau- triggering itu gak? Iya Teng, Ci, teng. jadi Cici harus tahu. Jadi aku spill dikit boleh gak nih? Jadi Boleh kan anak-anak spill. Helloga tuh pernah sempat ada momen juga Kita rajin Hello olahraga Fit. gitu. Iya. Oke, Hello Hello Fit. Fit, olahraga. Fit, Hello boleh. Fit, olahraga. Iya. Dan salah satu teman kita yang teman Cici juga itu nyetel lagu yang sama berulang-ulang kali. Dan sekarang tuh aku denger lagu itu tuh ke-trigger yang kayak apakah ini Iya, waktunya benar. hukuman gitu. Kita juga pernah ngikutin workout yang kayak aku rasa cewek-cewek di luar sana juga banyak nih. Ini workout yang viral di tahun Quitting 2020 Iya. pas pandemi, semua orang pasti tahu sumpah. yang 2 weeks apps. Oh, oke. Terus tiap denger lagu ini aku pernah lihat juga video ini viral di TikTok soalnya. Jadi kayak tiap orang denger lagu ini tuh ke-trigger masa-masa itu, masa-masa workoutnya dia. Jadi kayak itu denger lagu itu tuh pasti kayak langsung Terus yang kayak kayak let's gitu. mess it. Oke, Itu you can do kocak sih. this. Let's Itu mess it. kocak. Terus aku makanya pas denger Cici kayak udah bisa enjoy itu sebagai lifestyle yang baru. Dan maksudnya Cici udah bisa olahraga tiap hari gitu. Aku kayak itu hal yang aku nggak pernah achieve gitu loh. Kayak waktu itu kayak seminggu berhasil bolos, sebulan berhasil, aku udah berasa Ya. kayak yay thanks God. Terus bulan depan udah kayak nggak capek, nggak kuat Tolong, gitu. iya. Ya, keren sih. Nah, tapi itu mungkin kayak balik lagi ke pertanyaan kayak boleh nggak sih sebenarnya diet gitu kali ya? Kayak apakah diet itu artinya kita Mengartikan punya, apakah kalau diet itu pasti kita nggak menerima diri kita, pasti kita punya self image yang buruk. Artinya kalau diet itu ya kayak kita nggak menerima diri kita apa adanya yang udah Tuhan ciptakan, kita pengen mengubah desain Tuhan gitu. Apakah gitu? Nah, oke. Dari aku ya. Iya. Mungkin aku agak lanjutin ceritanya sedikit apa yang aku pelajari ya. Dulu aku sih sempet di titik dimana aku tuh kayak anti diet banget gitu. Kayak aku pernah di titik dimana kayak maksudnya kayak ya kayak yang tadi Evi juga bilang sih kayak diet itu berarti kita nggak menerima diri, diet itu berarti kita nggak mencintai diri gitu. Dulu aku sempat mikir kayak gitu. Karena sebenarnya itu dari based on pengalaman aku juga sih, karena aku tahu ketika momen-momen di mana aku diet itu momen-momen di mana aku membenci diri. Tapi ketika nggak diet juga aku membenci diri juga sih. Kayak aku membenci diri dan kayak aku malah makan banyak dan kayak nggak olahraga dan kayak malas-malesan. Itu juga sebenarnya kayak karena aku membenci diri juga gitu, karena kayak aku ngerasa kayak ya udahlah percuma gitu. Percuma mau diet Iya, juga kayak gue benar, tetap benar. bakal jelek, tetap bakal gendut gitu kan. Tapi mungkin beberapa bulan terakhir ini aku lumayan berubah pandangannya soal itu. Aku tetap, buat aku personally, aku tetap merasa kalau aku nggak akan mau diet lagi gitu. Kecuali kalau misalnya ya ada exception lah. Contoh kayak misalnya ada penyakit gula darah tinggi segala macam, itu beda lah, itu beda konteks saya. Tapi diet yang untuk penampilan gitu, untuk merubah penampilan, ya aku menerima kalau aku mungkin nggak akan diet lagi seumur hidup aku, at least bukan untuk penampilan gitu. Kenapa? Karena Tuhan sadarin aku kalau aku diet itu tuh bisa jadi berhala di hidup aku. Karena karena jadinya aku tuh sering kayak menghalalkan segala cara supaya aku bisa turun berat badan, bisa cantik, yang malah jadi mengesampingkan kesehatan aku gitu. Dan sebenarnya dengan aku diet itu berefek yang gak baik juga ke fase aku ketika gak diet gitu. Karena kan aku jadinya kayak selalu comparing myself ke zaman aku kurus gitu. Jadi aku gak bisa menerima diri either way gitu, ketika aku lagi gendut atau lagi kurus. Jadi karena aku punya pengalaman di situ,
aku merasa aku nggak akan diet. Tapi apakah aku ngomong kayak gitu ke semua orang? Tentu enggak, karena balik lagi semua orang punya badan beda-beda, semua orang juga punya kesehatan yang beda-beda, punya goals yang beda-beda. Jadi kalau mau diet sebenarnya dan aku sadar juga sebenarnya yang salah tuh bukan dietnya, yang salah tuh bukan kita mau diet atau enggak, yang salah itu sebenarnya apa yang ada di dalam hati gitu. Cara kita memandang diri kita Betul, juga. iya. Pola pikirnya nggak sih, pola Iya. pikir terhadap diet itu, bagaimana kita menyikapi diet itu yang salah ya. Betul, iya. Keren banget itu, Iya, jujur balik keren lagi ke banget situ. bener, sumpah. Ini udah bisa langsung diambil comot cuing gitu. Tunggu, aku pengen mencoba menyimpulkan kayak ya berarti kan yang salah itu bukan dietnya, tapi yang salah itu di pola pikirnya, bagaimana kita menyikapi diet itu. Kalau misalnya diet itu tujuannya untuk kesehatan gitu, misalnya memang kita ada penyakit gula atau darah tinggi gitu, dan kita memang diet menjaga makan untuk menyesuaikan itu nggak apa-apa karena itu alasan kesehatan. Dan balik lagi kalau misalnya diet kita untuk misalnya ada, maksudnya kita bukan mengejar estetika tubuh kurus biola jam pasir itu, tapi kita diet untuk supaya apa ya, maksudnya sebenarnya kalau menurut kalian, oke, ini aku jadi ngajarin pertanyaan, kayak menurut kalian obesitas yang nggak sehat itu, kalian setuju gak itu? Maksudnya ada kan obesitas yang nggak sehat gitu, maksudnya gitu? Iya. Atau kayak sebenarnya obesitas itu sebuah kondisi yang kita nggak bisa bilang itu nggak sehat gitu. Kita nggak bisa ngejudge orang tuh nggak sehat hanya karena dia obesitas gitu. Yang mana? Feby mau jawab dulu biar nggak aku terus yang ngomong. Malah Mikir lagi. Aku lagi mikir. Ngangong. kayak oke, tunggu, Kalau aku oke, nggak apa. Lanjut. coba ya. Ini aku pengalaman dari, tapi ini juga bisa jadi salah ya. Aku sharing pengalaman aja. Jadi tanteku baru aja operasi lutut. Nah, terus jadi kayak lututnya, dia udah cukup berumur sih. Lututnya tuh kayak bantalan di lututnya tuh kayak mungkin udah keropos gitu. Jadi sakit kalau jalan gitu kan. Kayak apalagi kalau naik turun tangga. Nah, terus ini sih papaku yang bilang ya, papaku tuh adanya tanteku ini kayak, dan memang kenyataannya tuh tanteku ini cukup berisi gitu badannya. Jadi kayak papaku bilang bisa jadi itu keroposnya karena dia seumur hidup tuh badannya segitu gitu, yang kayak lututnya tuh menopang beban berat gitu. Dan kayak papaku sendiri tuh sempat ada masa dia memang badannya berat, dan dia tuh berasa momen ketika badan dia berisi dan momen ketika badan dia kurus itu berasa di kakinya gitu loh. Jadi kayak memang kayak ketika ada momen-momen, ya kalau aku berkaca dari pengalaman orang di sekitarku, ketika badan berisi tuh bikin gak sehat gitu. Dan kalau misalnya dietnya untuk itu, balik lagi berarti itu dietnya tuh untuk menjaga kesehatan. Kayak maksudnya memang tujuannya adalah untuk meringankan berat badan, tapi bukan untuk kurus gitu, tapi untuk menjaga kesehatan. Kayak contohnya tadi lutut gitu. Panjang banget ya pikiran ke situ. Maaf ya guys. Gitu. Itu pertanyaan bagus sih. Itu aku juga sempat menanyakan itu. Tapi balik lagi kan aku nggak ada training di kesehatan kan ya. Jadi mungkin kayak nggak bisa menjawab secara benar-benar expert menjawab gitu ya. Iya, tapi kalau dari yang aku pelajari sih, memang kayak obesitas memang bisa jadi health risk gitu ya, bisa ya resiko kesehatan lah. Tapi apa ya, bukan selalu berarti kalau seseorang yang kurus badannya itu lebih sehat. Iya, Aku setuju juga. setuju sih, benar. Karena apa ya, kayak waktu itu ama aku tuh kurus gitu kan, cuman ternyata ada diabetes gitu loh. Jadi kayak I see. nggak selalu yang kurus itu lebih baik, dan yang lebih berisi itu lebih buruk gitu loh yang aku Iya. dapetin. Oke, berarti balik lagi bahwa diet itu berarti oke gitu ya, selama itu Tujuannya untuk kesehatan. tujuannya untuk kesehatan, bukan untuk ini hal kedua yang tadi aku pengen highlight dari ceritanya Steph itu, yang sempat kita bahas di episode lalu juga, percuma kita diet mengejar tubuh yang kurus gitu ya, kalau dalamnya juga kita tetap nggak puas dengan diri kita, tetap kayak tadi Steph bilang, dia tetap benci diri dia gitu. Jadi itu makanya pola pikir terhadap diet itu yang perlu diperbaiki gitu ya. Betul. Iya. Dan itu mungkin by proses, karena
itu pasti gak akan instan. Jadi nggak apa-apa kalian by proses gitu buat untuk love yourself every Betul. day gitu. Karena aku juga sebenarnya sampai tahap ini juga masih try hard untuk kayak gak apa-apa, Menerima diri ya. gue bagus kok gitu. Maksudnya kayak gue diciptakan sama Tuhan tuh dengan indah, walaupun emang masih nggak puas, masih banyak nggak puas ya gitu. Betul. Mungkin yang aku mau sharingin lagi, ada 2 hal yang aku pelajari. Yang pertama itu aduh aku lupa lagi ayatnya di mana, tapi 1 Korintus 10 kalau nggak salah. Semua hal itu mungkin diperbolehkan, tapi nggak semuanya membangun. Di konteks aku itu yang membuat aku sadar kalau mungkin aku nggak usah diet lagi gitu, karena aku tahu itu nggak akan membangun buat diri aku. Kayak instead of diet, aku fokusnya ke yang lain aja. Aku fokus ke olahraga, aku fokus ke makan cukup dan makan sehat gitu. Jadi balik lagi, boleh atau enggak, ya boleh-boleh aja. Tapi kita mungkin satu harus tanyain motivasi kita itu apa untuk melakukan diet itu. Jadi iya, kayak jadi sebenarnya kita mengejar apa sih dengan kita mau diet ini? Itu yang kita harus uji, itu yang bahkan kita harus bawa juga ke Tuhan gitu. Karena ini karena dulu aku juga mikirnya kayak diet itu nggak ada hubungannya sama perjalanan hidup aku sebagai orang Kristen ya. Tapi sebenarnya ada sih, sebenarnya bisa dihubungin. Maksudnya bukan bisa dihubungin, Tuhan itu juga hadir di tengah perjalanan kita ini gitu. Sehari-hari gitu. Betul, iya. Jadi kita juga bisa pelajari kalau apa ya yang tadi aku bilang, diet itu kita bisa uji juga, kita bisa kasih ke Tuhan, kita bisa tanya Tuhan apakah ini sebenarnya aku melakukan ini tuh serupa dengan rancangan Tuhan di hidup aku apa enggak gitu. Karena kayak kalau misalnya aku boleh sharing lagi, ketika aku banyak insecure tentang badan aku dan banyak diet itu, aku tuh bisa, ini contoh kecil ya, aku kan pelayanan di gereja kan, aku pelayanan mimbar gitu. Dan bisa sehari sebelum pelayanan itu ketika lagi bahas dress code apa, aku tuh selalu panik, aku selalu pusing karena kayak aku merasa nggak ada baju yang bagus di badan aku gitu. Baju aku semua udah nggak muat, dan aku harus beli baju baru, dan itu tuh bikin aku stres, bikin aku pusing gitu loh. Karena aku dulu merasa kayak ya aku nggak mau beli baju baru karena aku merasa aku gendut, aku nggak mau treat diri aku ke belanja baju baru gitu. Kayak harus muat ke baju yang lama iya, gitu. kayak aku harus kurus gitu. Tapi itu malah jadi mengganggu pelayanan aku kan. Bukannya aku fokus di melayani Tuhan, persiapan pelayanan Tuhan dari hati aku malah terlalu fokus di aku pakai baju apa gitu. Itu jadi kayak sebenarnya itu yang membuat aku sadar, boleh, tapi itu nggak membangun buat aku, jadi aku nggak akan lakukan itu. Insightful sekali. Iya, benar. Bukan masalah boleh atau nggak bolehnya, tapi membangun atau enggaknya. Aku nangkep poin itu dari yang cerita Cistef pas yang tadi kan Cistef ada bilang kan pas Cici perjalanan diet itu, pas Cici lebih berisi atau pas Cici kurus, itu semua tuh nggak membangun sama-sama tetap nggak puas dengan diri sendiri gitu ya. Wow. Kayak iya bener, balik lagi ke sikap hati ya. Kayak bener sih, kayak diet itu mungkin buat sebagian orang itu oke gitu, tapi buat sebagian orang kayak misalnya tadi Steph bilang bisa jadi berhala gitu, dan berhala itu gak harus hal yang buruk gitu. Betul. Kayak ini agak off topic ya, tapi kayak misalnya aku gitu, mungkin aku punya ambisi untuk tampil perfect gitu, menyelesaikan segala hal dengan perfect gitu. Kayak misalnya aku pelayanan itu aku harus perfect gitu, tapi aku tuh bisa mikir kayak aku harus perfect memenuhi standarku sendiri gitu. Sedangkan kayak mungkin Tuhan nggak pengen yang segitu gitu. Mungkin Tuhan cukup kamu berusaha yang terbaik, tapi kamu nggak harus maksain ke standar yang setinggi itu gitu misalnya. Dan itu pelayanan itu juga bisa jadi berhala gitu buat aku gitu. Jadi ya balik lagi tetap balik lagi ya, yang salah bukan dietnya tapi bagaimana sikap hati dan pikiran kita terhadap. Aku setuju sama Ciabi. Lo lagi-lagi kok aku setuju mulu. Iya benar. Jadi sometimes tuh sebenarnya semua yang berlebihan tuh lagi-lagi gak baik. Bahkan sometimes berhala tuh bisa aja hal-hal yang kelihatannya tuh hal-hal baik gitu kan. Kayak pelayanan, aku inget banget zaman Korem, zaman komisi remaja dulu juga. Aku compare pelayanan aku ke orang lain. Aku bisa kayak compare pelayanan aku sama Cistef. Misalnya sama-sama pelayanan WL. Dengan keadaan Cistef yang misalnya WL-nya tuh udah oke, aku bisa kayak, berarti gue nggak bagus nih karena
aku jadi ngebandingin Cistef, ngelihat standarnya tuh se-Cistef lah gitu. Kayak Dan gitu. jadinya tuh kayak pengen achieve diri sendiri harus sebagus itu gitu. Padahal sebenarnya bukan itu tujuan pelayanannya Tujuan gitu. pelayanannya juga jadi salah karena jadi berhala gitu. Iya. Oh, wow. Wah, itu Off keren topic banget tapi sih. bagus Iya kok. benar. Iya iya iya. Iya. Wow. Oke, jadi kesimpulannya diet itu oke, selama bagaimana sikap hati kita gitu, untuk kesehatan, bukan untuk sekedar untuk penampilan, apalagi untuk menutupi insecurity kita, menutupi ketidakpuasan kita terhadap diri kita gitu. So, mungkin ada satu hal lagi yang aku share kalau masih ada waktu. Boleh, boleh. Jadi hal yang benar-benar amazing yang aku pelajari dari beberapa bulan terakhir ini ya, dengan kayak Tuhan juga banyak ajarin aku banyak hal dan lewat orang-orang yang aku ketemu juga, adalah kayak betapa amazingnya sebenarnya Tuhan kita menciptakan badan kita gitu. Ketika aku semakin rajin olahraga, semakin maksudnya kayak memaksimalkan kesehatan aku gitu ya, dengan makan makanan yang sehat juga gitu. Aku tuh semakin sadar kayak gila, Tuhan tuh ciptain badan kita tuh kayak keren banget gitu loh, kayak Secanggih itu iya gitu secanggih ya. itu gitu. Kayak kalau kalian dulu inget pelajaran biologi, aku dulu suka banget sih sebenarnya biologi, dan ketika sekarang ini aku baru kayak make sense gitu loh apa yang aku pelajarin dulu. Kayak kita ingat ada sistem pencernaan, sistem respiration, sistem apa sih saraf dan segala macam. Semua itu di badan kita tuh Tuhan tuh ciptakan kayak kita tuh punya sinyal-sinyal di badan kita yang sebenarnya tuh kayak badan kita tuh tunjukin kayak maunya sebenarnya butuhnya apa gitu. Kayak contoh kayak kalau misalnya udah jam 12, udah setengah 1 gitu, terus kayak perutnya udah mulai bunyi, terus kalian udah mulai lemes, udah mulai nggak bisa fokus, jadi butuhnya apa? Makan. Iya, kalau misalnya tenggorokan kering gitu butuhnya apa? Minum Air ya. Iya, Kalau misalnya udah jam 10 udah capek, udah matanya udah ngantuk, udah nguap gitu, butuhnya apa? Tidur. Iya, sebenarnya sesimpel itu sih menjaga kesehatan kita tuh. Kayak Iya, bener, kalau setuju banget. kita lapar ya makan, lapar jangan di malah kayak udah gue nggak lapar lagi Jangan diet gitu. ditahan, Iya, iya, jangan bener, ditahan bener. gitu. Kalau misalnya emang butuh minum ya minum, kalau misalnya mau butuh tidur ya tidur yang cukup gitu. Jadi menjaga kesehatan kita itu sesimpel dengerin tubuh kita kita dengerin nggak tubuh sih? kita, iya. Aduh, itu Sinyal-sinyal. setuju banget. Dan ingat juga tubuh kita tuh yang ciptain tuh Tuhan loh, kayak Betul. Tuhan yang menciptakan kita, yang bahkan di Mazmur 139 ditenun di rahim ibu kita gitu kan. Kayak bener-bener kayak Sekecil itu gitu nggak sekecil sih itu, ya, semua sedetail sistem itu, ya. sel-sel apalah gitu. Aku bukan expert di biologi, tapi kayak seindah itu gitu Tuhan menciptakan Iya. tubuh kita. Setuju banget. Aku sedikit off topic lagi. Aku lagi belajar buku tentang trauma gitu, dan bahwa part of trauma itu adalah ketika kamu tuh mensupres Tubuh. sinyal-sinyal dari tubuh gitu. Dan tubuh tuh bukan cuma yang fisik kita, organ-organ di sini, tapi juga di otak kita gitu. Ketika kita ngerasa capek, ketika kita ngerasa lemes gitu, kayak udah nggak bisa mikir gitu, mungkin kayak ternyata tuh kita semalam tidurnya kurang, atau kayak ternyata kita kurang makan gitu, makanan yang ada apa-apa ya, protein atau apalah yang bisa bantu kita berpikir gitu. Iya, dan itu bener sih. Jadi kayak kita belajar untuk dengerin tubuh kita, bukan untuk disupres gitu kayak. Iya. Ini bagus banget sih. Ini saya langsung praktek kayak gitu, bukan yang kayak ngawang gitu loh. Betul Ini betul, bukan prakteknya cuma banget. konsep, tapi ini bener-bener. Iya. Wah. Jadi mungkin Yeay. kalau pertanyaannya apa sih godly diet itu seperti apa? Iya. Kayak itu sih, kayak mendengarkan tubuh kita maunya apa, dan maksudnya mungkin kita mengembalikan juga tubuh kita sebagaimana Tuhan menciptakan kita gitu. Karena kan mungkin kayak orang-orang kayak aku, atau mungkin tadi Feby juga cerita kayak kita pernah ada history kayak makan tuh kayak nggak bisa kenyang gitu loh, seakan-akan tuh kayak sinyal kenyang kita tuh mati gitu. Iya benar, kan? itu salah satu. Nah tapi sebenarnya tuh kita bisa mengembalikan itu loh, kalau misalnya kita pelan-pelan coba gitu, mulai kurangin makanan misalnya, atau kayak mulai makan tuh jangan sambil main HP, jangan sambil nonton. Mindful. Gitu. Mindful ya, Iya, betul. benar, betul. benar, Iya. benar. Nah sebenarnya tuh kita kalau misalnya kita berusaha untuk, maksudnya bukan cuma sekedar ngurangin makan atau memporsiin makanan kita ya, tapi kita benar-benar kayak coba dengerin tubuh kita tuh butuhnya apa. Iya, Itu betul. jauh lebih impactful sih menurut aku buat kesehatan ya, dibandingin Betul, cuman betul. sekedar kayak ngitung kalori gitu. Walaupun Betul, itu juga betul. berguna, bisa buat aku sih, aku nggak akan lakukan itu, tapi kayak buat orang bisa berguna. Tapi yang paling penting itu mindfulness dan mendengarkan tubuh kita, dan ingat tubuh kita tuh diciptakan oleh Tuhan. Betul. Karena kalau kita mendengarkan tubuh kita itu juga kayak itu tuh juga apa ya, bagus buat bukan cuma kesehatan fisik tapi kesehatan mental kita Betul, juga gitu. Jadi dengan kita mendengarkan tubuh kita itu juga proses kita menerima diri kita loh. Karena kita
mendengarkan tubuh kita mau apa dan kita menerima mereka mau apa, jadi kita lakuin gitu kan. Misalnya ketika kita ngantuk tadi ya kita tidur gitu. Itu kayak secara mental tuh, secara psikologis gitu bisa jadi apa ya, latihan untuk menerima diri kita gitu. Wah keren banget, aku suka sekali. Topik Oke. kali ini bagus banget. Oke. Ya, Sudah deh. udah banyak ya Udah kayak banyak teman-teman. banget Boleh kalau misalnya ada insight-nya. yang tadi apa ya di skip aja, di balik lagi ke sebelumnya gitu. Banyak banget Karena apa ya. udah banyak banget insight-insight yang Iya. ada gitu. Betul. Oke deh. Jadi kita tutup dulu obrolan dengan Steph pada hari ini. Thank you banget Steph. Thank you, Ci Steph. Buat sharingnya. Jangan lupa teman-teman share juga kalau misalnya teman-teman juga pernah punya pengalaman diet atau kayak punya orang-orang di sekitar yang punya pengalaman diet juga, boleh share di kolom komen. Jangan lupa di like juga videonya dan subscribe channel kita. Dan Jangan lupa untuk download aplikasi kita, Hello God App. Kalian bisa sharing, saling doain juga di sana. Kita bisa saling support. Jangan lupa untuk follow sosmed kita, ada TikTok, YouTube, Facebook lagi. Facebook nggak ada. Kenapa Facebook lagi? Facebook nggak ada. ada Spotify, Ada Spotify, dan ada Noise. Kita juga akan hadir di Spotify gitu. Oke, kalau gitu stay tune ke episode berikutnya. Kita akan bahas apa ya? We'll see. Tetap ikutin terus Chill, anything you can spill, Chill. Record. Udah. Udah ya? Oke. Hai guys, welcome back to Chill, anything you can spill. Chill. Balik lagi bersama gue Feby. Dan Abigail dan teman Steph. kita Stephanie. Ya. Oke deh. Iya. Oke. Jadi Kayak harus oke. ulang.